Sebenarnya kalau lu pengen nyari anime underrated, lu kudu nyari sendiri. Jangan nunggu direkomendasiin mulu, karena mungkin nantinya anime-anime rekomendasian tersebut jatuhnya malah kagak underrated lagi. Oi, Kosaka. Nah makanya, sekali-kali lu jangan jadi kambing yang doyan banget ngikutin kemana mayoritas kambing lain pergi. Ngejelajah bentar lah ke tempat lain. Siapa tahu kan, dalam kasus ini, nantinya lu bakal nemu anime yang spesial cuma buat diri lu sendiri. Nomor 1, Sora Yorimo Toy Baso, tayang perdana Winter 2018. Jadi ceritanya gini, ada seorang cewek SMA bernama Shirase. Nih cewek punya emak berprofesi sebagai peneliti yang lagi tugas di Antartika. Tapi naas, emaknya tersebut hilang kontak sama tim penelitinya pas lagi badai salju. Dan sampai sekarang belum ketemu di mana keberadaannya. Sebagai anak yang berbakti, si Shirase punya tekad nyari emaknya itu. Dan langkah pertama yang doi lakuin adalah ngumpulin duit buat ikut ekspedisi ke Antartika. Selama proses tersebut, banyak banget hal yang terjadi. Mulai dari sempet hilang duit tabungannya, sampai mau dipala kakak kelas di sekolahnya. Tapi untung, singkat beberapa waktu, doi ketemu 3 teman baru bernama Hina, Yuzuki, sama Mari yang punya cita-cita pergi ke Antartika juga. Otomatis lah mereka berempat ngerencanain pengen pergi ke sana bareng. Hinata, kawaii da yo. Demo, watashi wa te dake de ii tte itteru daro. Nomor 2, Tadakun wa Koi wo Shinai, tayang perdana Spring 2018. Yo, nyangka bigu. Suatu ketika, pas seorang cowok SMA bernama Tada lagi foto-foto di sekitaran lingkungannya, doi ketemu sama seorang bule pirang bermata biru bernama Teresa. Ngakunya sih itu cewek cuma sebatas turis yang kepisah sama rombongannya. Besoknya doi malah jadi murid pindahan di sekolahnya si Tada. Pas udah kenal, si Teresa mutusin masuk klub fotografi yang sama kayak si Tada. Waktu pun berlalu dan keungkep, ternyata si Teresa ini adalah seorang putri dari sebuah kerajaan kecil di Eropa. Dan latar belakangnya tuh secara kebetulan berkaitan sama si Tada. Nomor 3, Backstreet Girls, tayang perdana Summer 2018. Lu tahu sendiri kan, pas Yakuza ngelakuin kesalahan yang ngerugiin kelompoknya, pasti ada hukuman yang nimpa pelakunya. Entah itu motong jari sampai harakiri. Nah, kalau di dalamnya anime, ceritanya beda. Berhubung bos kelompok Yakuzanya lagi keobsesi banget sama bisnis idol, akhirnya 3 orang bawahan doi yang ngelakuin kesalahan dihukum operasi bedah kelamin atau transgender ke Thailand buat jadi cewek. Supaya mereka bertiga bisa ngebentuk sebuah grup idol. Ya, lu bayangin, dari paras sama body emang mantep banget ngerupain cewek. Lah, jiwanya om-om semua. Tapi serius anjir, biarpun visual animasinya emang kagak seberapa, tapi komedinya dapet banget. Nomor 4, Summer Wars, tayang perdana Summer 2009. Di cerita Summer Wars ada semacam dunia virtual bernama Oz. Kasarnya mungkin mirip sosmed gitu, tapi tiap usernya punya semacam avatar yang bisa dipakai buat ngelakuin berbagai hal di dalam Oz tersebut. Terus dunia virtual tersebut juga punya keamanan yang nyaris kagak bisa ditembus. Sampai kemudian ada hacker yang berhasil ngeporak-porandain Oz dan micu sebuah kejadian yang bisa ngemusnahin seluruh umat manusia. Gua kagak bakal ngasih spoiler kejadiannya apaan. Yang jelas para tokoh utama di dalam ini cerita berusaha keras ngehentiin tuh hacker dengan naklukin berbagai tantangan yang si hacker kasih di dunia Oz. Nomor 5, World Trigger, tayang perdana Fall 2014.
Lu pasti baru tahu kan ada anime action tahun 2014-an yang ternyata tayang sampai 70 episode lebih. World Trigger, sebuah cerita yang berlatar tempat di Jepang, di mana muncul sebuah portal ke dimensi lain yang ngeluarin para monster bernama Neighbor. Tuh monster kebal sama senjata apapun, termasuk senjata modern kayak sekarang. Sampai kemudian umat manusia nemu sebuah teknologi bernama Trigger yang bisa dipakai buat ngelawan tuh makhluk. Organisasi pertahanan bernama Border lah yang jadi tempat para pelindung umat manusia berada. Tapi gak semua manusia bisa pakai kekuatan Trigger. Lu kudu punya energi sihir bernama Tryon dulu. Tuh energi dipakai buat ngukur segimana level kemampuan Trigger lu. Nah, ceritanya berfokus ke seorang cowok bernama Osamu yang jadi agen Border dengan rank paling bawah alias lemah banget. Pada suatu ketika si Osamu malah ketemu sama Neighbor berwujud manusia yang ternyata kontra sama bangsanya sendiri dan berniat ngebantuin si Osamu ngalahin Neighbor lain. Nomor 6, Back, tayang perdana Fall 2004. Oi, nani shiten da? Yamero yo, ijimeru no wa. Sena, minna, ikoze. Back, come here. Berfokus ke seorang cowok bernama Koyuki. Biarpun masih muda, Doi ini kagak punya cita-cita ataupun ambisi buat ngeraih sesuatu. Sampai kemudian pas Doi nyelamatin seekor anjing bernama Beck yang lagi disiksa anak berandalan, tuh cowok ketemu sama si pemilik anjing yang bernama Ray. Doi ini ternyata mantan gitaris dari band rock yang bisa dibilang udah terkenal. Setelah selang beberapa waktu, si Koyuki mulai tertarik main instrumen, yaitu gitar. Ya biarpun Doi kagak punya skill dasar main musik apa-apa, si Koyuki bareng si Ray punya impian bikin sebuah band yang bisa terkenal seantero Jepang. Nomor 7, Daito Shoka no Hitsujikai, tayang perdana Fall 2014. Xiaomi Academy, sebuah sekolah yang punya semacam sosok urban legend yang katanya bakal ngabulin segala permintaan dari murid yang rajin. Suatu ketika, seorang murid cowok bernama Kyotaro dapat sebuah email dari tuh sosok urban legend yang bilang bakal ada sebuah kejadian yang ngerubah hidup tuh cowok. Ngerasa khawatir sama email tersebut, tuh cowok buru-buru ke stasiun kereta buat pergi. Pas di sana, Doi ketemu teman sekolahnya si Sugumi yang waktu itu hampir ketabrak kereta. Tapi untung si Kyotaro berhasil nyelamatin tuh cewek. Nah, dari sana mereka jadi teman dekat terus kerjasama buat ngungkap siapa sosok di balik urban legend yang ada di sekolahnya. Nomor 8, High Score Girl, tayang perdana Summer 2018. Tahun 1991 jadi zaman keemasan game arcade, terutama di Jepang yang jadi tempat lahirnya peradaban game. Yaguchi Haruo, seorang bocah kelas 6 SD yang udah norehin namanya sebagai salah satu gamer arcade terbaik, meskipun ya cuma sebatas di daerahnya doang. Sampai kemudian semua pride tuh bocah hancur pas ngelawan seorang cewek bernama Akira yang bikin si Haruo kalah telak tanpa perlawanan. Nah, mulai dari situ mereka jadi semacam rival main arcade. Terus tumbuh perasaan cinta juga di antara mereka berdua. Nomor 9, Real Life, tayang perdana Summer 2016. 編入生仲間小野や仲間これって JK と5分でお近づけになれちゃうんじゃなんか興奮するやばい Setelah ngelihat seniornya bunuh diri akibat depresi karena bulian di tempat kerjanya, seorang cowok bernama Arata ngerasa tanggung jawab atas kematian tersebut. Karena waktu itu tuh cowok sempet sosokan ngebela seniornya, biarpun ya niatnya emang baik, tapi hal itu tuh malah bikin makin keruh suasana. Sampai kemudian si Arata keluar dari kantornya dan kagak pernah nyari kerjaan lagi karena trauma. Nah, di suatu malam muncul seorang cowok yang nawarin si Arata buat ngulang kehidupannya dari masa SMA, tapi bukan lewat perjalanan waktu, melainkan dengan cara makan pil yang bisa mundurin usia peminumnya balik jadi muda. Hal ini tuh bertujuan supaya si Arata dapat motivasi lagi buat nyari kerjaan. Dan tuh cowok nerima tawaran tersebut, terus ngejalanin kehidupannya jadi pelajar SMA. Nanda yo, tabako guraiって?
Nomor 10, Nonon Biori, tayang perdana Fall 2013. Anime wholesome yang nyeritain tentang keseharian anak-anak dari pinggiran kota. Gimana mereka ngabisin waktu luangnya ngejelajah ke hutan, main permainan tradisional, dan lain sebagainya. Buat sebagian orang, anime macam gini emang bikin boring. Tapi seandainya niat lu pengen nyari kedamaian bentar pas nonton anime, gua rekomendasiin banget lu nontonnya anime. Selain itu, nih cerita udah dapat adaptasi movie juga. Sebagai otaku, lu juga mungkin udah sering denger kan ada loli yang bilang nyan pasu. Nah, tuh loli asalnya dari nih anime. カニなんか飢えたクマみたいに撮ったな。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kan orang-orang di sini ternyata udah pada nonton 10 anime yang gue sebutin barusan. Jadi, biar ada rekomendasian anime lain buat mereka. So, kayak biasa, kalau lu doyan sama pembahasan ini, jangan lupa tinggalin like, terus share juga videonya ke yang lain. Terus, buat yang belum subs, langsung tampar aja tombol subsnya. Semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di bagian ketiga.